Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, channel yang memberikan inspirasi, edukasi, dan juga kreativitas bersama saya, Tiana Ristiana. Pertemuan kali ini, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai TOEFL preparation ya. Jadi persiapan untuk TOEFL. Untuk kalian yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama bahasa Inggris, pasti sudah tahu apa itu TOEFL. Bagi kalian juga yang mengikuti kuliah lanjut, pasti juga tahu apa itu TOEFL. Bagi kalian para awardee beasiswa pun juga tahu pasti apa itu TOEFL. Oke, saya akan jelaskan dulu apa itu TOEFL. TOEFL itu singkatan atau kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language, ya. Jadi ini adalah standardized test yang mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang, ya. TOEFL ini biasa digunakan bagi mereka yang ingin menyelesaikan studi mereka, atau ingin kerja di luar negeri, atau ingin melanjutkan kuliah S2, S3. Biasanya dari instansi itu memerlukan mencantumkan persyaratan nilai TOEFL ya, dengan minimal skor berapa, tergantung ya. Itu adalah TOEFL. Dan di dalam TOEFL itu sendiri ada berbagai jenis skill yang diteskan. Yang pertama ada listening, yang kedua adalah structure and written expression, yang terakhir adalah reading. Untuk jumlah soal, keseluruhan ada 140 butir soal dalam tes TOEFL dan dibagi ke dalam 3 skill ini. 50 soal untuk skill listening, 40 soal untuk structure and written expression, dan yang 50 soal selanjutnya itu untuk reading. Oke, paham ya untuk TOEFL? Nah, di pertemuan kali ini atau di video kali ini aku ingin memberikan penjelasan mengenai structure and written expression. Di situ di skill itu, di part itu banyak banget materi grammar atau structure yang harus dikupas tuntas agar kalian tuh bisa mahir atau jago dalam mengisi atau mengerjakan soal TOEFL. Oke, dan materi yang akan saya berikan kali ini itu mengenai parallel structure. Kalian sudah tahu belum apa itu parallel structure? Materi ini sering sekali keluar di soal TOEFL, baik itu ITP, kemudian EBT, atau TOEFL like yang lokal, seperti itu. Banyak sekali keluar jenis soal atau jenis materi ini, parallel structure. Dari namanya aja, parallel structure, parallel itu artinya sama, structure itu adalah struktur atau bentuk. Jadi parallel structure itu adalah membahas tentang bentuk yang sama. Bentuk yang sama maksudnya apa ya? Oke. Parallel structure is merging of two clauses or sentences that have the same form, ya. Jadi atau dua sentence ataupun frase yang memiliki struktur yang sama, ya. Itu adalah parallel structure. Oke. Apa sih ciri-cirinya? Kalau misalkan kalian mengerjakan soal TOEFL, itu kita tidak membahas tentang meaning, ya. Saat kalian mengerjakan soal, kita mengasamikan dulu arti dari soal tersebut. Yang kita pakai adalah strategi, atau yang kita pakai adalah rumus cepat agar bisa menjawab soal TOEFL, terutama structure and written expression itu dengan tepat. Oke, untuk jenis parallel structure ini ada ciri-cirinya, itu terdapat conjunction atau kata hubung and, or, dan juga but.
kata penghubung ini, tiga kata penghubung ini sering sekali digunakan pada jenis parallel structure. Dan biasanya parallel structure itu memiliki formasi atau bentuk yang sangat ikonik sekali. Terdapat beberapa koma, kemudian dihubungkan dengan conjunction tersebut. Oke, untuk contoh ya, sini saya akan memberikan beberapa contoh untuk parallel structure. Tapi kalian harus hati-hati ya dengan parallel structure, karena harus mengetahui word formnya. Apakah word form itu dalam bentuk noun yang dihubungkan, apakah dalam bentuk verb atau dalam bentuk adjective. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu. Oke, di sini ada contohnya. Computer are often used to control, adjustment, and correct complex industrial operation. Ya, di sini kira-kira apa yang dihubungkan? Bentuk apa? Apakah bentuk verb, noun, adjective, adverb, atau noun phrase? Ya. Oke. Karena yang tadi saya garis bawahi adalah adjustment dan juga correct, jadi kalian patokannya melihat yang tidak digarisbawahi. Otomatis kalau dalam bentuk analisis error dalam TOEFL, yang tidak digarisbawahi itu adalah yang benar. Ya, karena dalam analisis error yang kalian cari adalah mana kata atau frase yang salah. Oke, yang digarisbawahi adjustment dan correct. To control, dia tidak digarisbawahi, berarti itu menjadi patokan kita. Oke, to control. To control itu adalah to infinitive. To bertemu dengan verb 1. Control. Ya, sehingga dapat diketahui di sini parallel structure yang memparalelkan adalah bentuk to verb 1. Jadi, semuanya itu harus dalam bentuk verb 1. Oke, jadi to control, adjustment, apakah dia verb 1? Oke, kita di sini mau pelajari tentang word form. Ada beberapa akhiran yang membentuk suatu kata bisa menjadi bentuk adjective, adverb, ataukah bentuk noun. Di sini yang berakhiran men biasanya berbentuk noun. Yang berakhiran men itu bentuknya noun seperti improvement, movement, ya, dan di sini adjustment dia adalah bentuk noun. Sehingga adjustment kemungkinan salah. Oke, kita lihat dulu yang correct. Correct itu adalah verb 1. Ya, jadi bisa disimpulkan hasilnya yang salah adalah adjustment. Adjustment itu harus dalam bentuk verb 1 yaitu adjust. Oke, bisa dipahami? Mudah bukan? Nah, sama juga kalian dengan menggunakan penghubung atau connector seperti either or, ya, atau neither nor. Oke, I may go to school by a bus, either by a bus or a taxi. Oke, di sini ada kesalahan. Harusnya setelah either dan juga setelah or itu bentuknya harus sama. Tadi sebelumnya yang either, setelah either saya menggunakan by a bus, di situ ada preposition by. Kemudian setelah or saya menggunakan a taxi tanpa ada by-nya, itu salah. Jadi harus sama. I may go to school either by a bus or by a taxi. Ini yang jawaban benarnya. Oke, cukup mudah bukan parallel structure? Jadi harus hati-hati ya. Di sini parallel structure itu sangat umum sekali, sangat familiar sekali. Bagi kalian yang sering mengerjakan soal TOEFL, itu parallel structure itu sering muncul. Hampir dari 40 soal, sekitar ada 10%-nya itu bentuk parallel structure yang keluar. Oke, udah bukan? Nah, begitu tentang penjelasan parallel structure. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu apa itu parallel structure. Kemudian dalam parallel structure itu ada connector yang menghubungkan. Apa saja conjunction-nya atau connector itu? Yaitu dalam bentuk and, or, dan juga but. Kemudian formnya yang dihubungkan itu harus sama. Jika dalam bentuk verb 1 yang dihubungkan, jadi harus verb 1 semua. Jika dalam bentuk noun, jadi harus bentuk noun semua. Adjektif semua, adverb semua. Ya, dan juga seterusnya. Oleh karena itu kalian harus paham, hati-hati
tentang word form, bentuk dari kata tersebut. Apakah dia adjective, apakah dia verb, apakah verb 1, verb 2, verb 3, apakah dalam bentuk adjective, apakah dalam bentuk verb ing, adverb, dan sebagainya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya atau aku ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini untuk dapat informasi terbaru tentang dunia English. Oke, cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.